Mr. Beast membuat ruang isolasi yang begitu besar dan mempertemukan dua orang asing tidak saling mengenal, di mana kedua orang asing ini akan memenuhi tantangan atau challenge dari Mr. Beast. Si wanita bernama Susie dan laki-laki bernama Billy. Nah, di sini dia harus tinggal di dalam ruangan itu selama 100 hari. Jika dia bisa melewatinya, maka akan mendapatkan $500 atau setara dengan 7 atau 8 miliar. Wow, fantastis. Tapi jika mereka sudah menyerah sebelum 100 hari, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Oke, langsung saja kita melihatnya. Ini sangat seru sih. Hari pertama dia melihat-lihat ruangan. Perempuan merasa ruangan seperti perawatan ODGJ. Ruangan tersebut sudah dilengkapi dengan makanan, kasur, toilet yang sudah disiapkan oleh Mr. Beast. Jadi mereka hanya memenuhi tantangannya, yaitu tinggal 100 hari di dalamnya. Namun makanan yang disediakan ya itu mulu. Jadi apa yang mereka lakukan di ruangan itu selalu berulang itu saja. Jadi ya agak membosankan juga ya. Tapi dia harus penuhi tantangannya 100 hari tinggal untuk mendapatkan $500.000. Yang pada intinya mereka disediakan peralatan yang ada di sana untuk kebutuhan mereka dalam 100 hari. Yang menjadi pertanyaan, apakah mampu dia melewati atau tinggal di sana selama 100 hari? Di sini mereka masih canggung dan berjauhan begitu karena tidak saling mengenal. Di dalam ruangan tersebut sudah tertutup dan mereka tidak bisa mengetahui hari dan jam. Terlihat hari pertama yang sudah malam, di mana mereka hanya tertidur selama 2 jam. Karena tidak mengetahui waktu. Saat dia bangun di jam subuh, dia sudah mulai memilih makanan yang akan dia makan. Makanan yang disediakan dia rasa pun begitu nikmat. Di hari kedua mereka sudah mulai merasakan ketidaknyamanan di mana ruangan tersebut begitu terang. Jadi untuk tertidur dia harus berlindung dari kain supaya tidak terkena cahaya. Lanjut saja terlihat di hari keempat. Untuk menghindari stres atau pusingnya, dia mengambil kertas dari kaleng tersebut, mengumpulkannya, kemudian menjadikannya kartu untuk dia bermain. Melihat keseruan itu, Mr. Beast pun ikut untuk bermain dengan duduk di koper uang yang bernilai $30. Di hari kelima mereka membuat daftar hadir untuk mengetahui tim yang berkunjung di ruangan tersebut, termasuk Mr. Beast. Sudah hari ketujuh terlihat mereka sudah stres. Untuk mengisi kesetresannya ya lihat aja tuh tingkahnya. Di hari ke-9 sudah mulai benar-benar bosan sampai melihat garis merah. Nah, ketika melewati garis merah itu otomatis tantangannya batal. Hari ke-10 terlihat Mr. Beast untuk menawarkan sesuatu. Di sini Mr. Beast sudah mulai memperlihatkan tawarannya. Jadi di sini Mr. Beast setiap 10 hari mereka akan memberikan tawaran agar mereka tidak bosan, dan hasil dari tawaran tersebut mereka akan tukarkan dari uang yang $500.000 itu. Nah, tawaran tersebut yaitu makanan, karena ditahu makanan yang ada di ruangan tersebut hanya itu mulu. Jadi di sini Mr. Beast menawarkan makanan yang begitu enak, namun dia harus membayar $50.000 untuk makanan tersebut. Dan ini kali pertamanya mereka melihat langit di hari ke-10 sambil duduk berdiskusi apakah mereka akan mengambil tawarannya atau tidak. Di sini waktu yang diberi untuk berpikir apakah dia menerima tawarannya atau tidak. Jika menerima ya harus menyerahkan $50.000 dari $500.000, jadi berkurang ya hadiahnya ketika dia menerima tawaran ini. Wah, ternyata dia menolak tawaran tersebut. Lanjut. Hari ke-11 kembali mereka makan makanan yang tersedia di ruangan tersebut dan sudah mulai bosan. Hari ke-12, 13, 14, 15, 16 mereka lalui bangun, tidur, makan, mandi. Itu saja yang terus dia lakukan sampai bosan begitu. Namun yang membuatnya jengkel yaitu cahaya yang ada di ruangan tersebut begitu terang, kecuali dia pergi di WC lampunya bisa dimatikan. Malam demi malam, hari ke-18, 19 mata begitu sakit karena selalu menghadapi lampu terang, dan tiba saatnya hari ke-20 dan muncullah lagi Mr. Beast untuk memberikan tawarannya. Mr. Beast menawarkan kasur yang begitu empuk bagus untuk ditiduri dengan harga $50.000 dari uang yang mereka miliki $500.000, ditambah dengan remote yang bisa mematikan lampu ruangan tersebut. Jadi mereka bisa tidur nyenyak ketika menerima tawaran tersebut, dan mereka diberikan waktu 1 jam berpikir apakah menerima tawaran atau tidak. Wah, ternyata dia menolaknya. Laki-lakinya tinggal ngikutin perempuan dan perempuannya menolaknya, padahal laki-lakinya pingin banget. Si wanita pun merasa bersalah dengan pilihannya, tapi mau gimana lagi, sudah ditolak. Jadi barangnya diangkat keluar. Di sini dia mulai ingin tertidur dan merasa nyesal tidak menerima tawaran tersebut, karena di sini dia tertidur dengan lampu yang begitu terang. Di hari ke-21, Susie menulis kalender untuk mengetahui ulang tahun orang tuanya, di mana setiap percakapan yang ada di dalam ruangan tersebut dipantau oleh Mr. Beast. Jadi keinginan peserta Mr. Beast itu tahu betul. Lanjut di hari ke-22 mereka begitu bosan tinggal di dalam sana, di mana waktu bangun dia hanya duduk bengong begitu saja karena sudah bosan. Sambil perempuan bertanya rencana uang ini untuk apa kepada laki-laki.
Ya, laki-laki menjawab dia akan menggunakan untuk beli rumah. Kembali laki-laki bertanya ke perempuan, uangnya untuk apa? Si perempuan menjawab dia akan membayar utang orang tuanya. Itu saja sih dari dia. Waktu terus berjalan di hari ke-23 dan di 24, di mana di hari ke-24 Susi membutuhkan dapur bumbu. Lanjut di hari ke-25, 26 Susi menginginkan kopi, dan lanjut ke hari 27, 28 di mana si Billy merasa begitu membutuhkan hiburan. Nah, semua percakapan di situ dan keinginan Mr. Beast mengetahui dari pemantauan CCTV-nya. Di hari ke-29 lanjut ke hari 30, Mr. Beast akan menawarkan lagi sesuatu. Kayaknya sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Di mana Mr. Beast menyiapkan sebuah kotak, masing-masing kotak harganya $10.000. Dia menyediakan telepon di kotak pertama, di kotak kedua menyediakan novel Harry Potter, di kotak ketiga menyediakan kopi, di kotak keempat menyediakan bumbu dapur, dan menyediakan monopoli di kotak 5. Bisa beli 1 atau 5 sekaligus. Itulah tawaran Mr. Beast. Dan dia diberikan waktu 10 menit untuk berpikir apakah dia akan menerima tawaran atau tidak. Waktunya sudah selesai, maka dia dipersilahkan untuk memilih keputusan penawaran. Wow, monopoli ditolak. Lanjut di rempah. Ternyata rempah juga ditolak. Lanjut di telepon. Lanjut di mesin kopi. Ternyata mesin kopi diterima. Dia membeli juga novel Harry Potter. Ponsel dia menolaknya. Jadi dia hanya memilih novel Harry Potter dan mesin kopi. Karena dia memilih 2 barang, maka $20.000 sudah berkurang yang dari $500.000. Di hari 31, 32, 33 tidak terjadi apa-apa. Namun di sini dia merasa seperti sudah nikah aja ya, karena memang di sana dia tinggal berdua. Namun di hari 34, listrik itu diputuskan sehingga di dalam ruangan itu padam dan kamera pun tidak bisa mengambil gambar. Sehingga di hari 35, 36, 37, 38 tidak ada rekaman. Nah, di hari 39 Mr. Beast langsung mengunjunginya. Mr. Beast masuk hanya untuk bertepuk tangan dan lampu pun menyala. Kembali Mr. Beast keluar, dan akhirnya dia bisa menikmati kembali apa yang ada di dalam sana, seperti minum kopi hangat, shower hangat, dan peralatan yang lainnya yang berfungsi dengan listrik. Sekarang tiba ke hari 40, di mana seperti biasa hari ke-10, 20, 30, dan ini sudah 40, di mana setiap bulan itu akan ada tawaran Mr. Beast. Di sini Mr. Beast menawarkan sebuah TV dilengkapi dengan DVD dan CD-nya. Nah, di mana setiap CD itu ditawari dengan harga $10.000. Mr. Beast meninggalkannya untuk sementara sambil memberikan dia kesempatan untuk berpikir apakah dia akan menerima tawaran tersebut. Di sini Mr. Beast memberikan tawaran beli 1 dapat setengah. Oh, sudah lumayan nih ada tawarannya. Dan ternyata TV dan DVD serta filmnya itu ditolak, teman-teman. Dia masih mencintai duitnya. Namun tetap TV ditinggalkan di sana untuk mereka gunakan. Namun TV ini tidak memiliki kabel. Terserah dia mau cari cara bagaimana untuk menyalakan DVD itu. Apakah dia bisa mendapatkan caranya? Di mana hari ke-41 Billy mencoba untuk menyalakan TV tersebut. Di mana dia mengambil kawat kecil dari tembok dan mengambil pisau untuk memunculkan kawat dari kabel tersebut. Kemudian dia mencoba menghubungkan kabel itu ke antena, dan ternyata di situ dia menemukan 7 channel. Dan ternyata dia menemukan channel balap mobil, di mana dia tidak menyukai balap mobil, tapi hanya itu yang dia dapatkan, sehingga mau tidak mau dia menyukai balap mobil. Ternyata di hari ke-42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan sampailah saatnya di hari 49 dan dia melakukan rutinitas dengan normal karena sudah memiliki TV dan dia tidak menyadari waktu. Di mana hari ke-49 ini Susi membuat kado ulang tahun untuk ibunya, walau ya dia merasa tidak akan bisa bertemu dengan ibunya karena menjalankan challenge ini, di mana dia membuat kadonya dari uang loh, dan dia mendekor ruangan itu memakai tisu toilet. Kreatif ya. Dan tiba waktunya hari ke-50. Nah, di hari ke-50 ada tawaran lagi nih. Jadi di hari ke-50 ini tawarannya adalah $20.000. Di mana $20.000 itu dia akan dipertemukan kepada keluarganya. Apakah dia akan menerima tawaran ini? Di mana keluarganya sudah ada di sana melihatnya di TV. Di sini dia diberikan kesempatan 10 menit untuk memutuskan apakah dia menerima tawaran itu atau tidak. Dan ternyata mereka menerima tawaran tersebut sehingga dia bisa bertemu dengan keluarganya. Ini momen yang sangat mengharukan ya, karena di situ pas ulang tahun Ibunda Susi. Jadi dia bertemu dan sekaligus merayakannya. Oke, sudah bertemu dan kembalilah keluarganya. Di hari ke-51 mereka sudah mulai kembali merasakan kesepian. 52, 53, 54, 55, dan hari 56 dan 57 di mana Susi terlihat dalam kamera menginginkan Tesla. Lanjut di hari 58 dan 59. Nah, tiba saatnya di hari ke-60 di mana di hari ke-60 ada lagi tawaran. Menawarkan sebuah box dengan tawaran $50.000. Apakah Susi dan Billy akan menerimanya?
Mereka berdua diberikan kesempatan untuk memilih dalam waktu 1 jam. Di sini sambil mereka berunding apakah ingin menerima atau menolak box itu. Ya, saatnya keputusan. Dan ternyata Billy dan Suzy menolaknya. Oke, kita lihat apakah isi dari box tersebut. Ternyata isinya $50.000. Jadi ketika dia mengambilnya, otomatis uangnya akan kembali. Dimana ternyata di bawah uang tersebut ada juga kunci Tesla. Berarti dia untung banget nih ketika dia mengambil box tersebut. Dan ternyata masing-masing dari dia, Suzy dan Billy, mendapatkan kunci Tesla ketika memilih box tersebut. Sungguh penyesalan yang sangat disesali oleh Suzy. Jadi pengen nangis tuh dia, karena itu adalah mobil impian dari Suzy. Lanjut di hari berikutnya, hari ke-61, 62, 63, di mana Suzy masih menyesali menolak box tersebut karena di situ ada mobil impiannya. Lanjut hari 64, 65, 66, 67, 68, 69, dan tibalah saatnya penawaran lagi di hari ke-70. Tawaran kali ini di hari ke-70, mereka melihat semua tawaran yang mereka tolak ada di situ. Di situ ada tirai, di mana di dalam tirai itu ada angka. Jika tawaran mereka lebih tinggi dari tawaran yang tertulis di dalam tirai, maka mereka akan mendapatkan semua tawaran tersebut. Tapi jika lebih rendah dari tawaran yang ada di dalam tirai, maka tidak akan dia terima 1% pun. Kembali dia diberikan kesempatan untuk berpikir dalam 1 jam. Cuma kembali di dalam box tersebut sudah terganti isinya, jadi tidak memungkinkan itu uang $50.000 dan kunci mobil Tesla. Itu yang dia tidak ketahui. Yang lain masih utuh seperti apa yang ditolak sebelumnya. Tawarannya 100.000, 101. Kita lihat apakah sebanding dengan yang ada di tirai Mr. Beast. Ya, benar saja, ternyata tawaran dia lebih tinggi dari tawaran Mr. Beast. Ini menandakan bahwa mereka mendapatkan semua hadiah yang ada di sana. Dan ternyata box tersebut memiliki mobil Tesla, tapi dalam ukuran kecil. Tidak apa-apa lah. Dia sangat merasa senang mendapatkan semua itu. Hari ke-71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Sampai di 82, berarti di 80 tidak ada tawaran nih, karena dia sudah memiliki semua tawaran tersebut. Dan ini sudah menunjukkan ke hari 83. Di sini mereka seperti menjalankan kehidupan masing-masing. Seperti Suzy mengajaknya untuk menonton, Billy tidak bisa. Billy mengajak Suzy membaca buku, Suzy yang tidak bisa. Dengan adanya barang tersebut, membuat mereka pun ya tidak begitu bersatu. Sekarang sudah hari ke-84, lanjut ke hari 85, 86, ya dilakukan seperti hari-hari biasa. Hari 87, Billy mengajak Suzy main Monopoly, namun Suzy nggak mau. Lanjut ke hari berikutnya, hari-hari berlalu, dia melakukan rutinitas seperti biasa. Dan sekarang sudah menunjukkan hari ke-98, di mana dia mencoba menekan tombol untuk melihat garis merah. Nah, ketika dia melewati garis tersebut, otomatis tantangannya batal. Jadi tidak menerima 1% pun. Dia sudah galau. Tiba kini hari ke-99, di mana hari ke-99 ini mereka diperlihatkan waktu pertama dia masuk di ruangan tersebut. Dia sudah diberikan jam, di mana jam itu akan menghitung mundur karena waktunya sisa 24 jam. Dia akan melihat waktu penghabisannya sampai 100 hari. Sebelum Mr. Beast pergi, mereka mengucapkan bahwa ingat perkataanku, besok ada tantangan yang lebih menarik. Apakah itu? Sebelum waktu berakhir, di mana tim Mr. Beast mengeluarkan semua barang yang ada di sana. Hanya tersisa uang yang ada di dalam sana. Di mana Mr. Beast masuk dan mengatakan, kalian kenal ini? Ya, Billy menjawab, itu adalah penutup pertama di mana pada saat dia masuk di ruangan tersebut. Dan dia disuruh memakai penutup mata kembali. 100 hari yang lalu mereka tidak baku kenal. Dan 1 jam yang lalu mereka adalah sahabat. Apakah di titik tawaran atau penentuan ini mereka masih berteman? Inilah tantangan yang diberikan oleh Mr. Beast. Billy dan Suzy disuruh membuka penutup mata di mana dia tidak terlihat karena dia berada di belakang masing-masing dinding. Mereka ditawari akan berbagi uang dengan menekan tombol warna hijau atau dengan menekan tombol merah akan mencuri uang dari lawan mereka. Ketika memilih mencuri, otomatis salah satunya tidak akan mendapat apa-apa. Oke, kita lihat saja bagaimana dari kejujuran atau persahabatan mereka yang lalui selama 100 hari. Billy ditanya Mr. Beast, merasa tidak kebayang ketika Suzy akan mencuri dan akan mengambil semua uangnya. Tantangan sudah dimulai. Bagaimana keputusan mereka berdua? Kita saksikan. Ini 3. Dan tahu bakal ada masa sulit yang menanti di depan. 2. Dan aku masih bisa lewatin itu. 1. Itu nggak ternilai harganya. Kalau ruangan merah berarti ada yang mencuri. Kalau ruangan hijau berarti mereka berbagi. Otomatis dapat semua ya. Oke, kita lihat. Wow, ruangan warna hijau berarti mereka memilih berbagi. Oke, itu dia tantangan 100 hari di dalam ruangan Mr. Beast. Sampai di sini jumpa kita.
Salam JAG.